Baik pemirsa, kami akan langsung saja memberikan Anda informasi mengenai batu meteorit ini yang jatuh beberapa hari lalu di belakang rumah salah satu warga di Lampung Timur. Warga Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung digegerkan dengan jatuhnya batu meteor yang mengenai rumah warga. Batu yang diduga meteor itu menimpa rumah warga hingga atap rumah warga bolong. Dan sebelum kejadian tersebut, warga sekitar mendengar suara gemuruh yang sangat keras. Sebuah bongkahan batu berukuran kecil yang diduga batu meteor mengenai rumah milik Mustajab, warga Kampung Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Penemuan batu yang diduga meteor tersebut menghebohkan warga sekitar. Nah, peristiwa jatuhnya batu yang diduga meteor dari langit tersebut pada Kamis malam lalu. Saat itu warga mendengar suara gemuruh dan dentuman yang sangat keras. Setelah dilakukan pencarian, warga menemukan batu meteor tersebut yang saat dipegang terasa panas ketika baru jatuh dari langit. Batu yang diduga meteor itu menimpa rumah warga hingga atap rumah warga bolong. Keberadaan batu ini sempat memicu kerumunan warga, namun kemudian diamankan dan tengah diteliti kandungannya oleh peneliti dari ITERA Lampung. Di sini ada mahasiswa ITERA, Pak, yang Kita akan dapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini, fenomena apa sebenarnya terjadi dengan jatuhnya batu meteor, apa kandungan dari batu meteor tersebut. Karena kalau yang kita tahu juga ini masyarakat kemudian berbondong-bondong berebut air rendaman batu tersebut. Apakah memiliki efek yang negatif? Nah, ini kita akan langsung saja berbincang-bincang dengan Bapak Robiatul Mustaba selaku peneliti Observatorium Astronomi ITERA Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Mustaba. Waalaikumsalam Ibu. Baik, dan juga kita sudah terhubung dengan Bapak Edi Kurniawan. Ini merupakan warga sekitar yang tempat tinggalnya ataupun keberadaannya dekat dengan jatuhnya batu meteor tersebut. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Bu. Baik, Pak Edi mungkin pertama bisa diceritakan kepada kami saat itu sedang berada di mana dan apa yang didengar ketika batu itu jatuh? Ya waktu itu kurang lebih malam Jumat jam 22.00 terdengar suara gemuruh dan setelah itu ada suara letusan seperti kurang lebihnya seperti bom gitu ya. Nah, terus warga mencari suara tersebut. Setelah 15 menit kemudian warga menemukan batu tersebut. Dan batu, ya silakan Pak, ya silakan. Ya, waktu itu, waktu pertama kali ditemukan, batu terasa panas. Pak Edi sempat pegang ya Pak? Sempat pegang batu itu juga? Iya Pak. Sangat panas Pak? Ya hangat lah Mbak, karena dari letusan sampai batu ditemukan itu ada jeda waktu kurang lebih 15 menit. Baik, kemudian mengenai warnanya Pak, karena yang kami dapatkan kan mungkin ada kemungkinan berbeda dengan warna asli yang Bapak Edi lihat. Seperti apa sebenarnya? Warnanya hitam pekat, tapi yang sebelah itu ada warna merah karena itu kena benturan batu bata pondasi rumah Pak. Baik, Pak Edi, terus bagaimana dengan reaksi warga sekitar? Karena informasi yang kami dapatkan ini warga kemudian jadi ramai berebut air rendaman batu tersebut, Pak. Ya kalau itu kan pastinya penasaran, soalnya itu fenomena langka, Pak. Itu kalau masalah air itu cuma naluri aja, mungkin satu dua orang aja yang itu setelah itu tidak dipakai lagi, enggak direndam lagi. Ya, digunakan untuk apa sebenarnya Pak oleh warga air rendaman batu meteorit itu? Ya kalau naluri warga itu ini Mbak, ya kalau bisa jadi obat gitu aja. Baik, sekarang batunya ada di mana Pak? Itu batu itu bersama warga sekarang Pak. Saat ini bersama warga, disimpan oleh salah satu warga atau bagaimana? Atau mungkin ada disimpan oleh pemilik rumah yang kejatuhan batu tersebut? Enggak, disimpan oleh salah satu warga. Karena itu isunya gini Mbak. Iya, gimana Pak? Batu itu isunya kan
batu itu batu yang sangat berharga isunya. Tapi kan kenyataannya kita juga belum tahu karena kemarin dari pihak ITERA baru menyatakan itu positif batu meteor. Tapi isi kandungannya itu apa, daripada kita memicu orang banyak hal-hal yang tidak diinginkan, maka disimpan oleh salah satu warga dan itu tidak terdeteksi oleh warga sekitar. Baik, sehingga warga sekitar tidak Iya, tahu iya. ya Pak. Baik, Iya. Pak Mustaba, dari hasil penelitian sejauh ini Pak, memiliki kandungan apa batu tersebut? Eh, Batu tersebut memang termasuk jenis logam metalik dan itu tidak berfungsi untuk obat karena memang bahaya sekali batu tersebut kalau misalkan digunakan untuk obat misalnya. Baik, kandungannya mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut Pak, seperti apa kandungan logam ini, apalagi tadi Pak Mustaba sudah mengatakan ini kandungannya sangat berbahaya untuk manusia. Ya, untuk kandungan logamnya kami masih dalam tahap penelitian, kami masih belum mendapatkan hasilnya. Tapi yang jelas batuan tersebut merupakan jenis dari logam atau metalik. Berapa lama Pak waktu yang dibutuhkan untuk meneliti jenis batu ini, termasuk juga unsur di dalamnya? Kurang lebih 2 minggu, Mbak. Baik, Pak Mustaba mungkin bisa dijelaskan fenomena ini. Batu, meteor jatuh kemudian juga menimpa salah satu warga. Apakah memang hal ini cukup lazim atau normal terjadi atau seperti apa? Memang sebenarnya fenomena hujan meteor itu selalu terjadi di setiap tahunnya, Mbak. Jadi ada waktu-waktu tertentu di mana hujan meteor ini sering terjadi. Misalnya di bulan Januari sendiri kita ada fenomena hujan meteor kuadrantit yang puncak hujan meteornya itu sekitar tanggal 3 atau tanggal 4 Januari. Nah, tapi dari analisis kajian ilmiah bahwa mungkin saja batu meteor yang masuk ke dalam bumi kita, yang meteorit yang ditemukan oleh warga itu termasuk kelompok dari meteor sporadis. Artinya bukan sebuah gelomboran meteor yang banyak seperti pada tanggal 3 sampai 4 Januari, tapi merupakan meteor yang jatuhnya satu persatu, begitu. Kalau jatuhnya satu persatu, adakah kemungkinan Pak untuk susulan jatuh berikutnya? Itu setiap waktu sebenarnya kemungkinan itu ada, Mbak. Tapi dilihat lagi bagaimana dari ukuran batuan tersebut dari ruang angkasanya. Jadi kan kebanyakan memang batuan tersebut itu akan habis di atmosfer. Tapi kalau dia memiliki ukuran yang besar, seperti yang batu meteor yang mungkin saja ditemukan di Punggur itu, merupakan batuan yang cukup besar yang kemudian lolos di atmosfer dan pecah di atas, Mbak. Jadi makanya yang ditemukan adalah puingannya kecil, bagian kecilnya. Baik, Pak Mustaba, nanti kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita juga akan lihat dulu pemirsa, ini merupakan data yang kami sampaikan kepada Anda mengenai batu meteor yang pernah jatuh di Indonesia. Baik pemirsa, meteor jatuh di Indonesia 28 Januari 2021. Lokasinya adalah Kecamatan Punggur, Lampung Tengah dan merusak atap rumah warga. Ini yang sudah kami bahas tadi. Kami sampaikan informasi terbarunya kepada Anda. Berikutnya ada pernah di bulan Agustus tahun lalu, tahun 2020. Nah ini juga merusak rumah warga dan terjadi di Sulawesi Utara. Baik. Pemirsa, kami akan lanjutkan kembali perbincangan. Kita akan juga kembali berbincang dengan Pak Mustaba. Pak Mustaba, apakah jenis batu yang saat ini jatuh ini kemudian sama dengan yang jatuh juga di tempat lainnya, di provinsi lainnya pada tahun lalu, Agustus 2020? Yang di tahun lalu itu saya belum lihat secara langsung, Mbak. Belum coba pegang dan membuktikan secara langsung apakah merupakan jenis batuan yang sama. Di dalam penemuan meteorit sejauh ini memang ada beberapa jenis batuan. Ada 3 jenis. Yang pertama ada chondrite atau jenis batuan chondrite, kemudian ada jenis batuan stony iron. Tadi kemudian yang satu lagi ada jenis batuan iron. Jadi ada stony iron dan ada iron. Nah, ada 3 itu.
Nah, yang di tanggal 28 di tanggal bulan Agustus tersebut saya belum tahu sama sekali dan belum lihat sama sekali batuan tersebut kelompok lebih masuk pada kelompok yang mana. Tapi jika disimpan Sedangkan oleh kalau- ya silakan Pak, silakan. Sedangkan kalau batuan yang ditemukan di Lampung Tengah ini dia termasuk ke dalam kelompok jenis iron meteorit itu. Karena dia lebih banyak mengandung logam. Tapi unsur logamnya masih kita teliti lebih jauh. Tapi kalau disimpan oleh warga sebenarnya relatif tidak berbahaya kan ya Pak ya, asal tidak diminum airnya tadi, begitu ya Pak? Iya, sebenarnya begini Bu. Jadi ada kalau misalkan dari hukum Undang-Undang Antariksa nomor 21 tahun 2013 itu pasal 59 dan pasal 60, pasal 58 dan pasal 59 itu memang benda apapun yang jatuh dari luar angkasa, baik itu merupakan sampah antariksa ataupun batuan alamiah seperti meteorit ini, itu alangkah baiknya diserahkan kepada lembaga penelitian untuk menjadi objek penelitian ilmiah, begitu. Baik. Terakhir mungkin Pak Mustabah singkat, lalu jika batu ini masih disimpan warga, upaya berikutnya Pak? Memang bisa saja disimpan warga, itu menjadi suatu ciri khas keunikan daerah tersebut ya. Baik. Jadi kita juga memberikan saran kepada masyarakat tersebut, bisa saja mungkin masyarakat tersebut membangun sebuah museum batuan ya. Jadi agar juga bisa mengangkat nama desa tersebut untuk menjadi sebuah objek wisata di desanya. Itu sangat bagus sekali. Baik, Pak Robiatul Mustabah dan juga Bapak Edi Kurniawan, terima kasih sudah bergabung dan juga memberikan informasi kepada kami mengenai hal ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam.